Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hari ini kita akan mempelajari IPA untuk kelas 5 tentang sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup, yang artinya sistem peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang kedua adalah sistem peredaran darah terbuka, artinya peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah hewan yang akan kita bahas yang pertama adalah sistem peredaran darah pada cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jadi, darah pada cacing mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, yaitu pembuluh-pembuluh kapiler yang ada di dalam tubuh cacing. Berbeda dari manusia, jantung cacing hanya berupa otot-otot pembuluh yang tebal, sehingga dapat berkontraksi. Jantung cacing disebut juga jantung pembuluh atau lengkung aorta, karena bentuknya yang melengkung. Seperti ini jantung pembuluh pada cacing. Seperti pada gambar. Sistem peredaran pada cacing dimulai dari ketika jantung memompa darah dari bagian dorsal atau punggung, kemudian darah akan dialirkan ke bagian ventral yang ada di bagian perut cacing, dan selanjutnya darah dari pembuluh darah ventral akan dilanjutkan ke seluruh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Dari seluruh tubuh cacing, darah akan kembali ke bagian dorsal dan kembali lagi ke bagian jantung pembuluh. Begitu seterusnya, peredaran darah pada cacing akan berulang selama cacing masih hidup. Yang kedua, kita akan bahas sistem peredaran darah pada serangga. Salah satu contoh hewan serangga adalah belalang. Sistem peredaran darah pada serangga adalah sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah pada tubuh serangga tidak selalu melalui pembuluh darah. Jantung belalang sama seperti cacing hanya berupa jantung pembuluh. Letaknya seperti pada gambar. Proses peredaran darahnya dimulai dari ketika jantung pembuluh yang ada di bagian belakang memompa darah menuju pembuluh besar atau aorta yang ada di bagian depan, kemudian menuju ke rongga tubuh serangga. Dari rongga tubuh serangga, darah selanjutnya masuk kembali ke jantung melalui pori-pori halus yang ada di dalam jantung. Kemudian, darah dari jantung akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya, proses ini terus berulang. Serangga tidak memiliki sel darah merah atau hemoglobin di dalam darahnya, sehingga darah serangga tidak berwarna merah. Tetapi serangga memiliki hemolimfa yang di dalamnya terkandung air yang mengandung ion, karbohidrat, lipid, gliserol, asam amino, hormon, dan beberapa pigmen. Pigmen inilah yang memberi warna pada tubuh serangga, sehingga setiap serangga memiliki warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan bahas sistem peredaran darah pada ikan. Perhatikan gambar bagian-bagian ikan tersebut. Ikan memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, yang artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Organ peredaran darah ikan terdiri dari jantung dan pembuluh. Ini dia bagian jantung ikan yang ditunjuk oleh tanda panah. Pembuluh yang berwarna biru adalah pembuluh vena, yang artinya mengandung banyak karbon dioksida, dan pembuluh yang berwarna merah adalah pembuluh arteri yang artinya mengandung banyak oksigen. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu bilik dan satu serambi yang dibatasi oleh katup, sehingga darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen tidak akan bercampur. Perhatikan gambar. Serambi ada di bagian atas dan bilik di bagian bawah jantung. Peredaran darahnya dimulai dari serambi yang mengandung darah kaya akan karbon dioksida, mengalirkan darah menuju bilik, dan selanjutnya darah dari bilik akan dipompa melalui pembuluh arteri menuju ke insang. Di insang,
darah mengalami pertukaran udara, sehingga darah yang tadinya mengandung karbon dioksida berubah menjadi mengandung banyak oksigen, ditandai dengan pembuluh darah berwarna merah. Kemudian, darah yang mengandung banyak oksigen diedarkan ke seluruh tubuh ikan melalui pembuluh darah kapiler atau dari jalinan kapiler. Kemudian, darah yang sudah mengalir ke seluruh tubuh ikan akan kembali mengandung banyak karbon dioksida dan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena dan masuk ke serambi jantung. Seperti itulah proses peredaran darah ikan akan terus berulang. Peredaran darah pada ikan adalah sistem peredaran darah tunggal karena hanya satu kali melewati jantung dalam proses peredaran darahnya. Selanjutnya, yang keempat, kita akan bahas sistem peredaran darah pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Pada gambar, disitulah letak jantung katak. Katak memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang artinya darah mengalir ke seluruh tubuh katak melalui pembuluh darah. Organ peredaran darah katak terdiri dari jantung dan pembuluh. Hampir mirip seperti manusia, katak memiliki peredaran darah ganda, karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Tetapi bagian-bagian jantung pada katak berbeda dengan manusia. Katak hanya memiliki 2 serambi dan 1 bilik. Ini letak serambi kanan, serambi kiri, dan bilik pada katak. Pada gambar, bilik diberi warna ungu yang artinya terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida pada bilik jantung katak. Dan di serambi kanan diberi warna biru artinya mengandung banyak karbon dioksida, sementara serambi kiri mengandung banyak oksigen. Proses peredaran darahnya dimulai dari serambi kanan yang mengalirkan darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida menuju ke bilik, dan kemudian dari bilik darah akan dialirkan ke paru-paru. Perhatikan pada panah yang berwarna biru. Kemudian di paru-paru, darah mengalami pertukaran udara, sehingga darah yang mengandung banyak karbon dioksida bertukar menjadi darah yang mengandung banyak oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak oksigen masuk kembali ke jantung ke bagian serambi kiri. Perhatikan panah yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa darah tersebut mengandung banyak oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak oksigen langsung memasuki bilik dan langsung dipompa oleh bilik menuju ke seluruh tubuh katak. Sehingga oksigen yang terkandung di dalam darah beredar ke seluruh tubuh dan kemudian digantikan oleh karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh kembali lagi ke dalam jantung masuk ke serambi kanan. Seperti itulah proses peredaran darah pada katak terus berulang. Kita akan lanjut kembali ke sistem peredaran darah reptil. Salah satu contoh hewan reptil adalah buaya. Buaya memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Artinya, darah mengalir ke seluruh tubuh buaya melalui pembuluh darah dan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung buaya memiliki 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Hampir mirip seperti manusia, tetapi pada buaya, sekat antara bilik kanan dan bilik kiri belum sempurna. Sehingga ada bagian dalam jantung di mana darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen tercampur. Seperti pada gambar di sebelah kanan, bisa dilihat bagian yang berwarna ungu menggambarkan bahwa di sini tercampur antara darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen, karena sekat pada jantung buaya belum sempurna. Seperti biasa, darah yang berwarna merah artinya mengandung banyak oksigen,
dan darah yang berwarna biru artinya mengandung banyak karbon dioksida. Proses peredaran darah pada buaya dimulai dari serambi kanan yang kaya akan karbon dioksida, mengalirkan darah menuju ke bilik kanan. Kemudian darah dari bilik kanan langsung dipompa menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran udara sehingga darah bertukar menjadi mengandung banyak oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak oksigen ini akan masuk kembali ke jantung menuju ke serambi kiri. Di serambi kiri, darah akan dialirkan menuju ke bilik kiri dan kemudian dari bilik kiri, darah akan dipompa keluar jantung menuju ke seluruh tubuh buaya. Setelah dari seluruh tubuh, darah akan kembali mengandung banyak karbon dioksida dan kemudian kembali lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Seperti inilah proses peredaran darah pada buaya terus berulang. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada burung dan mamalia. Sistem peredaran darah pada burung dan mamalia mirip seperti manusia. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Jika kalian menemukan ketidaksamaan dengan yang ada di modul, silakan perbaiki yang ada di modul mengikuti gambar yang ada di video ya. Burung dan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda, yang sama seperti manusia, yaitu melalui pembuluh darah dan melewati jantung sebanyak 2 kali. Sama seperti manusia, bagian jantung pada burung dan mamalia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sekat antara bilik kanan dengan bilik kiri telah terbentuk sempurna, sehingga darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen tidak tercampur. Sistem peredaran darahnya adalah sebagai berikut. Darah yang mengandung banyak oksigen dari bilik kiri dipompa keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh bertukar menjadi mengandung banyak karbon dioksida. Dan selanjutnya, darah yang mengandung banyak karbon dioksida masuk ke jantung bagian serambi kanan. Dan dari serambi kanan, darah dialirkan ke bilik kanan. Dan selanjutnya dari bilik kanan, darah dipompa menuju ke paru-paru. Dan di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara, sehingga darah kembali mengandung oksigen. Dan selanjutnya darah yang mengandung banyak oksigen masuk kembali ke jantung bagian serambi kiri. Dan dari serambi kiri darah akan kembali mengalir ke bilik kiri. Seperti itu seterusnya proses peredaran darah pada burung dan mamalia berulang. Sekian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.